Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 46, teksnya ayat 1 sampai 15, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur akan dibuka pada hari Sabat, pada hari bulan baru, dan pada waktu Raja mengolah kurban bakaran sukarela atau kurban keselamatan sukarela bagi Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 13-15. Kaum Israel harus mempersembahkan domba dan kurban sajian dan minyak setiap pagi sebagai kurban bakaran yang tetap melalui imam-imam. Kesimpulan hari ini, pintu gerbang pelataran yang menghadap ke sebelah timur itu hanya dibuka pada hari Sabat, pada hari bulan baru, dan pada waktu Raja mengolah kurban bakaran sukarela atau kurban keselamatan sukarela bagi Tuhan. Ketika Raja masuk melalui pintu itu, dan imam-imam akan mengolah kurban bakaran dan kurban keselamatan. Penduduk negeri juga harus terus sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu. Dan imam-imam harus mempersembahkan domba dan kurban sajian setiap pagi sebagai kurban bakaran yang tetap. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yeskel dan kaum Israel akan membuka pintu gerbang pelataran yang menghadap ke sebelah timur itu hanya pada waktu mempersembahkan kepada Tuhan. Kedua, Tuhan menjelaskan tentang jumlah kurban bakaran, kurban sajian, dan minyak. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Raja akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Dan imam-imam akan mengolah kurban bakaran dan kurban keselamatan Raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi. Dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Kedua, kalau penduduk negeri pada pelayan-pelayan yang tetap berkumpul di hadapan Tuhan dan yang masuk melalui pintu gerbang utara untuk terus sujud menyembah, kemudian mereka akan keluar melalui pintu gerbang selatan, dan yang masuk melalui pintu gerbang selatan akan keluar melalui pintu gerbang utara. Tidak boleh keluar melalui pintu gerbang kemasukannya, tetapi harus keluar dari pintu gerbang yang di depannya. Itu maksudnya jangan berbalik, hanya maju ke depan ajanya. Artinya, di hadapan Tuhan kita harus maju ke depan. Berbalik itu berartinya sepertinya mengkhianat atau pemberontak. Tidak boleh lagi. Karena orang Israel tetap mengkhianat dan memberontak kepada Tuhannya. Tidak boleh. Dan juga berarti pada waktu mereka mendengar suara Tuhan harus maju. Jangan memundurkan diri. Ketika kaum Israel mempersembahkan hari Sabat, hari bulan baru, dan lain-lain dengan Raja. Tetapi imam-imam harus mempersembahkan setiap pagi sebagai kurban bakaran yang tetap. Sehingga aplikasi hari ini. Pertama, jangan berbalik di hadapan Tuhan. Tetap sujud menyembah dan menghadap Tuhan. Kita harus ikutinya itu. Kedua, pemimpin bangsa harus menjadi teladan bagi rakyat secara rohani. Jadi kita juga harus melihatkan kesetiaan dengan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu dan merenungkan firman setiap pagi. Akhirnya PR praktik hari ini tetap menghadap Tuhan dengan renungan firman dan berdoa setiap hari. Jangan berbalik di hadapan Tuhan. Tetap maju depan supaya melaksanakan perintah Tuhan dengan beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengkhianat dengan tidak setujuinya kehendak Tuhan, tidak menanggung jawabnya perintah Tuhan. Kita harus setujuinya semua kehendak Tuhan dan harus melaksanakannya kehendak Tuhan melalui maju ke depan. Inilah kehidupan orang percaya dan kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani
Tuhan Yesus memberkati.